Apa lagi yang gue kerjain? Acaranya tinggal dimarahin emak, Bos. Hah? Lu bagaimana sih? Masa direktur punya acara diomelin sama emaknya? Sekretaris apaan lo? Tapi Pak, masalahnya saya dapat informasi itu juga dari orang yang dipercaya, Pak. Lo coret tuh informasi. Li, bagaimana? Masa kantor nggak ada kerjaan? Bos Jeki nggak usah khawatir ya. Semuanya udah ada di dalam kepala saya. Hah? Pale gue kagak ada. Bos, maaf bos, saya terlambat bos. Oh nggak apa-apa, macet kali ya. Iya. Kalau gitu, akhirnya kita mulain deh. Apa yang dimulain? Ya, mulain kerja masa kita molor. Nah, itu yang mesti lo pikirin. Kerjaan apa nih, Li? Iya juga bos ya. Begini aja, Bos, mendingan kita kerjain apa yang bisa kita kerjain. Bener nggak, Pak? Saya setuju tuh bos tuh. Nah, sekarang apa acara gue? Maaf, Bos, belum terdata. Tapi mulai besok saya janji deh, saya akan siapkan datanya secara lengkap. Nah, begitu dong. Tapi Bos, ada syaratnya nih, Bos. Syarat apaan? Duit, jangan khawatir. Bos biayain. Tapi Bos, bukan itu syaratnya. Habis, apaan syaratnya? Syaratnya saya harus nginep di rumah Bos. Ya, tujuannya sih supaya saya mengetahui semua kegiatannya Bos. Dari pagi sampai malam, dari yang besar sampai yang kecil, Bos. Ternyata Inyong kalau dandan najis ya. Kayak Jeremy Thomas. Pantesan si Mimin tergemblung-gemblung karo Inyong. Rapi udah ah. Mau mejeng. Siapa tahu calon sekretarisnya Ndoro Bos ada yang kecantol Inyong. Begini bos ya. Menurut saya, kalau si Keke sampai nginep, ntar posisi bos jadi sulit. Bagaimana ngejelasinnya memang? Alah, dia kan perlu cari data gue. Ya keputusannya sih ada sama bos. Yang penting saya udah ngasih pendapat. Jadi kalau ada apa-apa, saya nggak disalahin sama bos. Udah deh, nggak usah nginep. Cari aja sama orang rumah sana. Baik, Bos. Kalau begitu saya boleh keluarkan. Saya mau cari informasi tentang kegiatan Bos sehari-hari. Boleh ya, Bos ya? Oh boleh. Nah begitu dong jadi sekretaris. Ya? Iya. Permisi ya. Wah bos, bempernya. Itu kalau ibarat mobil tahun 2000 dibawa ke puncak lari cepet kagak ngebul bos. Gile juga lo. Mimin sayang. Bagaimana penampilannya Inyong sekarang? Gak pantas, Kang. Wait, nggak pantas ke priben. Inyong kan sekarang jadi office boy. Dasinya itu loh yang bikin gak pantas. Dasinya itu kan dari seseorang. Dari mantan pacar Kang Parto. Dari Martini kan. Pacar itu kan dulu, Min. Waktu kue belum ngerebut Inyong dari Martini. Tapi Kang Parto mau kan? Oh, sekali. Lawang kue lebih boys, lebih cantik dari Martini. Tapi lebih kemayu. Pak, kira-kira apa lagi sih yang dikerjain Bos Jeki kalau habis bangun tidur? Oh, Mbak Geke, Iya. saya kasih tahu ya. Begitu dia dengar dur, buka mata, megang air wudhu, sholat subuh. Pertama itu. Oh, rajin kalau sholat subuh dia, rajin. Setelah sholat subuh, selesai wirid, jam 6, keluar. Olahraga. Oh, olahraga. Olahraga. Biar sehat ya. Oh iya. Orang bos setelah olahraga berkeringat kan? Berkeringat, nunggu keringat habis sambil diusap, memberi makan ikan. Piur. Udah? Sudah, cukup. No. Apanya yang dicatat? Emangnya tidur harus lo catat-catat segala? Ya maaf Mak, itu kan sebagian besar tugas saya. Ngingetin Bos Jeki apa yang harus dikerjakan. Lu jangan ngawur lu ya. Anak gue namanya Juki. Juki, tahu nggak lu?
Pokoknya lu catet ya. Lu catet kalau si Juki harus buru-buru kawin. Ingetin tuh, ya. Iya, Ma. Kalau sore, Bos Jeki suka dimarahin emak. Oh gitu. Kira-kira apa lagi, Mas? Kalau pagi main golok, terus berkebun, terus kalau sore suka ngalamun di saung, Ngelamun di saung? terus kadang-kadang suka ngasih cot, Cot? Apaan, Cot? semacam kopi pahit. Kopi pahit. Mbak mau pesen encot? Oh enggak, makasih. Ya udah deh, makasih Mas Parto ya. Misi. Silahkan. Di. Sana dong. Udah selesai semuanya. Sudah, Bos. Tinggal nyusun jadwalnya aja kok. Nah, begitu dong. Sekarang apa lagi yang gue kerjain? Acaranya tinggal dimarahin emak, Bos. Lu bagaimana sih? Masa direktur punya acara diomelin sama emaknya? Sekretaris apaan lo? Tapi Pak, masalahnya saya dapat informasi itu juga dari orang yang dipercaya, Pak. Lo coret tuh informasi. Li, bagaimana? Masa kantor gak ada kerjaan? Bos Jeki nggak usah khawatir ya. Semuanya udah ada di dalam kepala saya. Ah, pale gue kagak ada. Pokoknya Bos Jeki kerja yang ringan-ringan aja. Contohnya tanda tangan. Ame terima duit. Bagaimana kagak gurih coba? Iya deh, pokoknya gue percaya sama lo. Ah udah dah, gue mau jalan. Saya gimana bos? Terserah lo. Saya ngikut aja dah. Min, gaji Inyong kan lebih gede, Min. Lebih banyak. Jadi wajar toh kalau wong tua Inyong yang dikirimin dulu. Tapi kan Mimin duluan yang lebih dulu kerja di sini. Kang Parto diterima kerja di sini karena siapa coba? Karena Mimin kan? Nah, ya sudah. Jadi orang tua Mimin dulu dong yang dikirimin uang. Waduh, pokoknya ora setuju, Min. Kalau wae mau kirim ke orang tuamu, pakai uangmu dewek lah. Inyong juga mau kirim pakai uangnya dewek. Kalau Kang Parto begitu maunya, ya sudah. Nanti malam tidur sendiri sana. Mimin gak mau tidur sama Kang Parto. Waduh, Min, Mimin, Min. Waduh, kepriben kalau Inyong tidur sendiri ya. Percuma punya bojong buis dong. Waduh, mana tahan. Li, lu mau nggak nolongin emak? Besok lu ke rumahnya Wak Bengkong. Ngapain mak? Lu tanya ame Wak Bengkong udah dapet jodoh buat si Juki belum? Nah kalau udah ada, suruh bawa kemari. Iya mak. Kalau gitu saya permisi mak ya. Pulang dulu udah malam. Oh iya, udah malam ya. Tapi jangan lupa pesannya emak tadi. Ah iya mak, iya. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Lama amat sih dok. Sebenarnya ada proyek apaan sih? Yus, sabar dikit dong. Yang namanya proyek pasti hubungannya sama doku, betul nggak? Betul Pak Doki. Pasti dokunya kenceng. Nah, lo denger kan? Tapi terserah kalau lo mau pulang. Tapi lo ingat, yang namanya rezeki pasti nyamperin orang yang sabar. Dok, lo pikir gua kagak sabar apa? Dari pagi kita didiemin begini. Dikasih minum juga kagak. Boro-boro kopi. Lebih baik gua pulang. Mati kering lo. Yus, jangan pulang dulu Yus. Udah, biarin aja. Kalau minta rokok sama lu, nggak usah dikasih. Biar putung lu, nggak usah dikasih. Lagian ngapain sih lu ngajak dia? Yang namanya kita ame sohib, kita mesti bagi-bagi rezeki.
sabar aja dulu. Ntar juga Bu Keke datang. Ah, itu dia tuh Bu Keke datang tuh. Iya. Ya. Selamat siang, Bu. Mau ngapain? Harus menghadapi saya dulu. Tahu? Pak Yongki, dia orang kita juga. Oh, maaf. Saya menjalankan tugas harus bersikap profesional. Siapapun harus diwaspadai. Waspadai orang sih boleh aja, tapi lihat-lihat orangnya dong. Saya kan orang baik-baik. Maaf, saya harus profesional menjalankan tugas pengawalan. Siapapun harus diwaspadai. Sudah. Pak Doki, Pak Steve, maaf ya, saya baru pulang dari bank. Bagaimana kalau nanti sore aja kita ketemu lagi ya? Baik, Bu. Mari, Bu. Iya, silakan. Pak Yongki, Siap. tugas pengawalan hari ini selesai. Siap, Bu. Ya. Tunggu perintah selanjutnya. Selamat siang, Bos. Selamat siang. Lo udah ambil tuh duit? Sudah, Bos. Ini. Tapi, Bos, sebelum disalurkan, siapa yang harus menyimpannya? Pokoknya lo atur aja. Ingat, si Jupri lo daftar. Itu permintaan mak. Tentu, Bos. Kalau begitu, uangnya saya simpan aja di lemari, Bos. Dan kuncinya silakan Bos yang bawa. Lu bagaimana sih? Direktur suruh bawa kunci. Mendingan lo serahin Gojali. Tuh. Baik, Bos. Pak Doki, masa kita nunggu Bu Keke di sini? Udah, pokoknya yang penting kita turutin aja apa maunya Bu Keke. Yang penting ininya. Tuh dia tuh Bu Keke. Wah, iya betul tuh Bu Keke. Maaf ya, Pak. Saya baru meeting sama Bos Jeki. Oh, tidak apa-apa, Bu. Tapi ini Terima kasih, Bu. Apa yang saya harus kerjakan? saya butuh orang-orang yang membutuhkan dana dari kantor Bos Jeki. Kalau masalah yang lainnya sih semua ada dalam amplop itu, ya. Oh, itu mah soal gampang, Bu. Tapi ingat ya, Pak, sesuai dengan rencana kita. Beres, Bu. Sudah ya, Pak. Saya permisi dulu. Oh, silakan, Bu. Silakan. Mari silakan. Permisi. Buka buruan. Dasar rejeki nggak kemana-mana.